Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin Nur Fatihah. Saya perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya, Oktavianti Maharani Nur Ajijah Bunyamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hidup bernegara, kita membutuhkan dasar negara agar suatu negara bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus tahu bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak hanya dihafal dalam lisan saja, tetapi Pancasila juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri digali dari bumi pertiwi Indonesia seperti yang ditegaskan oleh Bung Karno bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi. Dengan kata lain, berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dengan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki bangsa Indonesia maupun setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan dan kejujuran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, bangsa yang religius. Sila ke-1 ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut adanya dan kepercayaan masing-masing. Contoh implementasi sila pertama. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hidup rukun meskipun beda agama. Contoh yang kedua, menghormati agama lain dengan tidak saling mengejek atau membeda-bedakan. Terus nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan makhluk berbudaya tinggi martabatnya, adil, wajar, sepadan, sesuai hak dan kewajiban, beradab, sopan, berbudi luhur. Negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sila kedua sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Contoh implementasi kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku,
ras, agama, dan agama, menghargai perbedaan. Contoh yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggat rasa antar masyarakat. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, utuh, tidak terpecah-pecah, beraneka ragam menjadi satu kedaulatan, yaitu Negara Kemerdekaan Republik Indonesia NKRI. Sila ketiga sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh implementasi sila ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Hargailah, pakailah, gunakan produk dalam negeri. Contoh yang kedua, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan, bekerja sama bersatu untuk membantu teman-teman terdekat dan keluarga. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, sekelompok manusia berdiam dalam satu wilayah tertentu dalam ikatan negara. Hikmat kebijaksanaan yaitu penggunaan rasio atau pikiran sehat. Permusyawaratan atau perwakilan memutuskan sesuai kehendak rakyat. Kekuasaan ada di tangan rakyat, kedaulatan rakyat. Sila keempat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Contoh implementasi sila keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Patuh, menerima, hormat terhadap keputusan yang disepakati mufakat. Nilai yang terkandung dalam contoh implementasi sila keempat yang kedua, yaitu tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Hargailah pendapat orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam masyarakat material dan spiritual, adil dan makmur, adil dalam segalanya. Sila kelima sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Contoh implementasi sila kelima, menggunakan hak milik sesuai peruntukan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan merugikan orang lain. Usaha ternak tidak membuang limbah sembarangan dan terpisah dari pemukiman. Contoh implementasi yang kedua, yaitu melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Terima kasih. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.